Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Kurma Kuliah Khusus Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan narasumber dari PC IPPNU Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Mbak Alfi. Waalaikumsalam. Halo, sore yang hujan-hujan ini. Iya, dalam hujan-hujan ini kita akan tetap belajar dan juga membahas tentang kepemudaan tentunya. Cocok nih. Iya, tidak jauh dengan kita ini yang masih dalam usia muda ya Mbak. Dan kita hari ini mengusung tema menjadi pemuda yang luar biasa. Keren nih temanya hari ini. Alhamdulillah, dan kita hari ini sudah berjalan beberapa episode untuk kajian kurma dalam Ramadan bulan ini. Dan sebelumnya Mbak Alfi dalam kepengurusan IPPNU Kabupaten Blitar, sebelumnya apa sih menurut Mbak Alfi tentang kepemudaan yang luar biasa itu? Oke. Kalau ngomongin tentang pemuda yang luar biasa, artinya nggak biasa-biasa aja ya. Iya, tentu. Kalau ngomongin pemuda ini cukup relate ya sama aku yang latar belakangnya di IPPNU gitu. Ada pepatah nih, Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Apa itu Mbak Alfi? Mungkin teman-teman yang ada di rumah dan juga yang ada di studio ada yang belum tahu. Teman-teman nih di sini nih, ada yang tahu Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Ini sangat familiar nih harusnya. Ada yang tahu? Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Artinya kalau misalkan pemimpin hari ini itu ya pemudanya kan dulu, ya kan? Kalau pemuda hari ini artinya kita yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, kalau ngomongin pemuda yang luar biasa, artinya dia itu menjadi pemuda itu nggak cuman yang ya udahlah aku hari ini memanfaatkan waktuku dengan baik. Enggak cuman gitu aja, tapi pemuda-pemuda itu harus punya prinsip-prinsip yang dia pegang. Pemuda hari ini itu harus punya integritas yang baik. Jadi dengan dia punya integritas, nah dia itu untuk akan menjelajahi dunia, kan kita sebagai pemuda ini harus punya banyak-banyak referensi, harus punya banyak pengalaman, harus banyak menabung pengalaman ya. Betul. Karena katanya nih kata orang-orang kalau muda berkelana, tua bercerita. Nah kalau mudanya nggak banyak berkelana, nanti tuanya kita mau cerita apa? Nah makanya jadi pemuda itu harus menabung banyak-banyak pengalaman. Nah tentu pengalamannya jadi pemuda itu yang harus baik-baiknya nih. Kalau misalkan ngomongin sekarang di IPPNU pasti semua hal yang ada di program, kemudian kegiatan-kegiatannya itu kan pasti hal-hal yang bermanfaat. Nggak hanya untuk diri sendiri ya secara personal, tapi juga untuk lingkungan sekitar, kemudian kepada masyarakat dan bahkan kepada lingkungan atau bumi yang kita tinggali. Nah itu jadi sebagai pemuda luar biasa itu harus membawa prinsip integritas, kemudian nggak hanya ya udahlah kita ngelakuin kegiatan-kegiatan ini aja, tapi kita juga berani bertindak, kita harus berani melangkah dan kita harus punya kontribusi nih, kita harus punya kontribusi di mana kita berada.
kalau kita lagi di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai pemudanya ya kita harus punya kontribusi. Jadi pemuda itu kita bisa ngasih kontribusi apa sih untuk NU, untuk masyarakat dan juga untuk lingkungan sekitar gitu. Jadi ada poin kontribusi nih yang harus dicatat. Sudah sejauh mana kita berkontribusi gitu. Ya, dan kontribusinya juga berada di luas ya Mbak. Bener, kontribusinya tuh luas. Jadi kalau misalkan Ibnu dan IPPNU tuh diobrolinnya atau lingkungannya tentang keagamaan ya. Tapi hari ini kita juga nggak ngomongin tentang keagamaan aja. Kita juga ada banyak isu-isu sosial, isu-isu lingkungan. Itu pun harus kita pelajari dan kita bahas di lingkungan Nahdlatul Ulama gitu. Nah, iya, biar makin lengkap lagi apa yang kita pelajari. Benar, biar makin lengkap. Karena kalau sebagai pelajar ya, kita misal ngomongin ruang akademik yang itu banyak kita dapat di sekolah kita gitu ya. Kita dapat di ruang kelas gitu. Nah, dengan kita ada di ruang organisasi itu hal-hal yang di ruang kelas nggak kita dapat, kita tambah nih yang ada di organisasi kita dapat. Jadi kita ada nilai plusnya nih daripada teman-teman kita yang cuman belajar di ruang kelas, yang cuman di ruang akademik aja gitu. Iya. Nah, nanti untuk rekan dan rekanita bisa mengambil manfaat dari kita dalam berorganisasi itu juga berkontribusi, tidak hanya mengikuti arus. Bener, gitu ya Mbak ya. Gak boleh nih cuman ikut arus. Iya. Nah itu biasanya kalau rekan dan rekanita itu dari awal biasanya tapi iya. Mungkin hanya satu. Insya Allah di PA Cemlingi tidak ada ini. Alhamdulillah. Iya, yang hanya mengikuti arus insya Allah tidak ada. Ya rekan dan rekanita. Nah justru contoh ya, ini kan hal-hal baru, hal-hal baik gitu. Nah kalau ngomongin digital, tapi ini bisa kita bahas lagi nanti ya. Kalau di dunia digital, nah coba kita tuh emang harus masuk di ruang-ruang itu. Jadi Nahdlatul Ulama kita punya kegiatan. Ya udah kita share di YouTube, kita share di media sosial Instagram, YouTube, TikTok. Nah, itu tuh dipenuhin sama kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Jadi orang umum, orang awam itu bisa menerima Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik, dengan ringan dan ternyata NU itu memang mengajarkan hal-hal yang baik dan itu mudah diterima oleh semua kalangan gitu. Iya, alhamdulillah kita juga seaktif dalam kegiatan di sosial media tentunya. Karena tidak hanya dengan belajar secara di lokasi saja ya Mbak. Tentunya kita juga harus memberikan kepada sosial media kepada halayak umum gitu. Betul. Kemudian bagaimana sih peran organisasi khususnya IPPNU dalam membentuk karakter dan kepemimpinan seorang pemuda? Nah, tadi kan udah sempat disinggung ya sebelumnya. Kalau misalkan berorganisasi nih, itu kan nggak diajarkan di ruang kelas, di ruang akademik. Nah, ini yang jadi nilai plusnya kita sebagai anggota IPNU dan IPPNU. Karena kalau dalam organisasi besar Nahdlatul Ulama, IPNU dan IPPNU ini kan yang paling muda ya secara usia, yang paling muda. Artinya pelajar-pelajar itu yang paling awal dalam pembentukan karakter. Kalau sudah ngomongin ibu-ibu gitu ya, fatayat, kemudian mas-mas ansor, bapak-bapak dan seterusnya, itu kan karakternya sudah terbentuk karena kebiasaannya sudah lama itu sudah terbangun. Nah, sedangkan pelajar-pelajar ini kan usianya masih muda, dia masih mencari jati diri, dia masih menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian apa sih minat yang cocok sama diriku, apa sih yang hari ini aku senangin, dan itu membawa manfaat juga untuk dirinya sendiri. Nah, IPNU dan IPPNU itu kan ada secara organisasi itu dasar dalam pembentukan karakter. Nah, jadi artinya
Ibnu IPPN tuh punya kontribusi di sana dalam pembentukan karakter itu tadi. Kalau pembentukan karakternya baik, dasar-dasarnya sudah baik, jadi basicnya atau fondasinya ini baik, maka selanjutnya itu tentu akan baik. Jadi yang akan melanjutkan tadi ya pemuda hari ini, pemimpin masa depan, karakternya sudah dibentuk hari ini, disiplin, berintegritas, kemudian critical thinkingnya bagus, problem solvingnya dia juga baik. Nah, nantinya itu akan lebih mudah gitu karena dia udah menabungnya hari ini, karakternya sudah terbentuk mulai dari sekarang. Jadi selanjutnya itu sudah tinggal mengalir aja. Kalau di IPNU dan IPPNU, contoh di bulan Ramadan nih ada Ramadan Berdaya ya dari MWCNU Lingi, tentu bersama dengan bandum-bandumnya Nahdlatul Ulama. Kalau biasanya teman-temanmu yang nggak ikut IPNU IPPNU kegiatannya cuman ngabuburit tuh di Taman Ulingi misal ya. Nah, dibandingkan dengan yang duduk di sini di majelis ilmu, siapa nih yang manfaatnya tuh lebih besar, kemudian waktunya digunakan lebih baik, itu yang mana? Udah kelihatan ya, pasti udah kelihatan. Pasti teman-teman yang ada di sini akan mendapatkan banyak manfaat baik. Akan ada nanti pulang dia tuh akan dapat pelajaran, oh tadi pembahasannya menjadi pemuda yang luar biasa, kemudian catatan-catatan apa sih yang bisa aku bawa pulang nanti setelah dari sini, setelah berbuka puasa, catatan apa yang akan menjadi yang menjadi bekal untuk pulang, dan nanti itu kan akan menjadi ruang evaluasi untuk teman-teman. Nah, IPNU IPPN itu kontribusinya ada di banyak lini ya, jadi termasuk hari ini nanti ada kontribusi yang diberikan, dan sebagai anggota juga harus nih kontribusinya di mananya. Kalau misalkan hari ini kita ngomongin tentang pemuda, nah setelah itu bisa loh kontribusinya lewat story Instagram misal, ngomongin tadi kajiannya hari ini tentang pemuda luar biasa, catatannya A, B, C, D, E, dan kalian share itu di stories Instagramnya. Kemudian ada banyak nih yang lihat, oh pemuda tuh harus A, B, C, kemudian apa yang dilakukan. Nah, dibaca sama teman-temanmu, itu juga salah satu kontribusi yang kamu lakukan. Kalau ada temanmu yang kemudian membaca storiesmu dan kemudian dia termotivasi, yang dapat pahala tuh nggak hanya temanmu atau kamu aja, tapi ternyata dampaknya itu bisa sebesar itu tanpa kamu rasakan secara langsung, tanpa kamu ketahui secara langsung gitu. Iya, jadi jangan ragu-ragu untuk sekedar membuat story saja. Benar. Nah, gini teman-teman, coba kalau misalkan kita semua ya pasti punya media sosial, benar nggak? Iya kan? Iya pasti. Nah, media sosialnya itu coba digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Jadi share info-info yang bermanfaat. Contoh gimana biar puasanya itu penuh 30 hari. Kemudian puasanya membawa banyak value dengan nonton kajian, ikut kajian, kemudian berbagi berbagi informasi. Itu kan gampang banget ya, kita dapat informasi kemudian kita share di media sosial. Itu kan sangat ringan gitu, tapi ternyata bisa membawa dampak yang besar sekali. Iya, dan juga kan banyak akun-akun yang menyediakan kajian-kajian, informasi yang bermanfaat bagi kita. Kita tidak perlu untuk membuat, tapi lebih enak lagi kita hanya meng-share saja. Betul, kita cuma share aja. Itu kan ada ya tanda pesawat itu share. Nah, share nih ke Instagramnya Arin, share ke Instagramnya Mbak Alfi. Gitu, misal Mbak Alfi nih biar puasanya bermanfaat, setiap hari baca 1 juz. Nah, contoh ya, itu kan jadi reminder nih buat temen kita, wih aku dapat DM nih dari rekan ini, dari rekanita ini, oh iya ya aku nanti sore harus baca Al-Quran gitu sebelum buka atau setelah sholat tarawih. Nah itu kan jadi reminder, kalau temenmu jadi baca Quran, kamu yang reminder dapat pahala juga. Iya, hanya mengingatkan saja tapi pahalanya juga ikut mengalir. Betul.
betul sekali. Iya, nah selanjutnya keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki seorang pemuda? Kita tadi kan sudah belajar bagaimana hal kecil untuk bermanfaat bagi kita dan juga lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Benar. Ngomongin keterampilan hari ini gitu ya untuk seorang pemuda. Jadi ini ada studi dari McKinsey Global Institute tahun 2023 menunjukkan bahwa 85% pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah yang baik. Nah, jadi kemampuan interpersonal dan pemecahan masalah ya, problem solving itu akan menjadi kemampuan yang harus kita miliki setiap personal atau setiap pribadi kita. Nah, itu yang harus dilatih, harus diasah. Jadi teman-teman sebagai pemuda itu nggak cuman butuh skill atau kemampuan teknis aja. Misal ya, kalau teman-teman SMK itu kan banyak dibekali skill-skill untuk dunia pekerjaan gitu. Tapi skill-skill seperti critical thinking, problem solving, kemudian keterampilan digital, kepemimpinan dan manajemen. Ya, manajemen waktu, kemudian manajemen emosi itu sangat dibutuhkan. Karena kalau misalkan nih teman-teman udah punya kemampuan teknis, nah kemampuan teknis itu penting ya sebagai skill kita. Nah, tapi kalau teman-teman nggak bisa manage waktu, nggak bisa manage emosinya, karena manajemen emosi, regulasi emosi itu kan juga penting. Nah, itu akan menjadi kurang menarik nantinya sebagai diri sendiri saat dilihat orang lain gitu ya. Karena balik lagi kalau ngomongin integritas, manajemen itu harus menjadi prinsip dan bekal utama setiap pribadi seorang pemuda. Karena selain kemampuan-kemampuan itu tadi, kita tuh juga harus memiliki value-value tambahan yang ada dalam diri kita itu. Nah, critical thinking, coba setiap ada masalah itu tuh benar-benar dikritisi. Contoh masalah yang ada di negara ini nih, yang kemarin ada korupsi Pertamax gitu ya, korupsi Pertamina yang itu yang lagi in. Bener, itu yang lagi banyak diomongin sama masyarakat. Nah, itu pasti itu kita konsumsi ya di media sosial, berita-berita itu. Nah, setiap ada berita itu coba kita kritis terhadap informasi-informasi yang masuk. Yeah. Itu kita kritisin. Kenapa bisa korupsi sebesar ini dari tahun 2018 sampai sekarang, kemudian ternyata ada sebesar itu uang yang uang rakyat gitu ya, uang masyarakat. Nah, gitu-gitu. Coba nggak hanya itu aja, problem solving dalam diri kita, kemudian permasalahan yang ada di lingkungan kita, itu coba dicari solusi-solusinya. Karena solusi itu nggak cuma satu ya teman-teman, jalan keluar dari setiap permasalahan itu nggak cuma satu. Jadi coba cari opsi-opsi solusi. Jadi setiap ada permasalahan, hari ini kamu sedang menghadapi masalah apa? Pasti semuanya itu punya masalah ya. Nah, dari permasalahan tersebut coba list pilihan-pilihan solusi dari masalah itu dan ambil jalan keluar yang paling baik. Nah, dari itu kan pasti ada plus minusnya. Kalau aku ambil opsi 1, plusnya apa, minusnya apa, coba pertimbangkan mana kelebihannya yang paling banyak daripada kekurangannya. Nah, itu gitu ya. Jadi kemampuan digital juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mengonsumsi informasi yang masuk gitu ya, udah sangat berteman, kemudian sangat familiar dengan Instagram, dengan TikTok dan YouTube. Tapi hari ini kita itu yang menjadi konsumen media sosial, belum menjadi produsernya atau yang memproduksi konten-konten. Nah, lebih banyak kita itu mengonsumsi aja gitu ya. Contoh memproduksi itu seperti ini, kita yang produksi konten di media sosial. Nah, coba teman-teman semua setiap pribadinya itu juga sebagai
yang menciptakan sesuatu yang baru di media sosial gitu. Jadi nggak hanya sebagai yang mengonsumsi aja nih, tapi kita juga sebagai produsernya, sebagai produsennya yang ada di media sosial gitu. Iya, itu. Dan dari Mbak Alfi pengalamannya ketika berorganisasi, tantangan yang paling terbesar yang dihadapi ketika menjadi seorang pemuda, menjadi seorang IPPNU dalam era digital ini apa sih? Bener. Kalau tantangan ya di era digital, di dunia digital sekarang itu karena banyak informasi yang masuk, akhirnya kadang kita tuh kurang bisa ngefilter informasi-informasi itu. Jadi kita kadang termakan hoax, kemudian misinformasi, kemudian distraksi di media sosial ini yang banyak banget. Nah, itu yang benar-benar jadi tantangan buat kita bersama gitu ya. Sama-sama kita tantangannya tuh ada di situ karena kita udah nggak bisa kita sangat kesusahan untuk membedakan mana informasi yang relevan, mana informasi yang hari ini memang ada dan mana itu tuh yang memang dimunculkan. Jadi kita tuh hampir nggak bisa membedakan ini yang benar dan yang hoax tuh hampir nggak bisa, apalagi sekarang ada artificial intelligence ya, ada kecerdasan buatan itu banyak banget konten-konten yang diproduksi itu. Kalau misalkan orang yang tua gitu ya, yang belum begitu mengenal digital, kemudian ada apa saja sih di dunia digital, itu pasti sangat mudah terpengaruh, sangat mudah percaya gitu ya sama AI itu sangat mudah. Jadi tantangannya itu di situ, distraksinya, kemudian misinformasinya, hoax yang ada di mana-mana. Makanya kalau misalkan di grup keluarga itu kan kadang ada informasi-informasi yang biasanya langsung di-share saja, belum dibaca, belum di-filter lagi informasinya. Benar. Kemudian ada yang yang share dokumen ternyata itu hack ke handphone ya. Nah, itu kan juga salah satu tantangan di dunia digital yang sangat terbuka luas ini, tapi itu juga salah satu tantangan buat kita semua. Nah, itu dari tantangan yang sudah ada dari saat ini, itu pesan apa yang disampaikan kepada kita semua, terutama pada para pemuda, bagaimana caranya kita untuk membatasi atau memfilter diri, bagaimana kita memberikan informasi, menyampaikan informasi kepada sekitar kita. Oke. Kalau misalkan pesan-pesan untuk teman-teman muda gitu ya, pesan-pesan untuk teman-teman muda. Sebenarnya di dunia digital ini kan artinya luas banget nih dunia digital. Kita nggak perlu keluar angkasa, tapi kita udah tahu gimana sih bulan. Kemudian kita tahu ada planet-planet di luar angkasa. Kita kan nggak perlu ke sana, tapi kita bisa akses. Kemudian kita tahu informasi dari internet gitu. Nah, karena dari tantangan-tantangan itu sebenarnya ada banyak yang ada di hadapan kita dan itu bisa kita manfaatkan. Nah, pesannya buat teman-teman adalah ini sering juga aku sampaikan ke teman-teman, coba untuk memposisikan diri teman-teman itu sebagai warga dunia. Kenapa sebagai warga dunia? Karena kalau misalkan kita cuman terkungkung dalam daerah kita nih, misal di Lingi, kemudian di Kabupaten Blitar, di Jawa Timur dan seterusnya, kita akhirnya nggak banyak eksplor dunia yang begitu luas. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai warga dunia, artinya sangat mudah untuk kita itu bisa eksplor bagian negara lain atau dunia lain yang sebenarnya kita sangat mampu untuk bisa ke sana, mengetahui kebiasaan mereka, kemudian hal-hal baru yang ada di sana yang mungkin nggak kita pelajarin. Bahkan di Indonesia aja kita kan tahu ya, adat kebiasaan orang Jawa dengan orang Sunda itu beda, dengan orang Kalimantan dan seterusnya itu kan beda. Nah, dengan kita memposisikan diri sebagai warga dunia, kemudian kita bisa menjelajah ke sana, mempelajari banyak hal yang ada di dunia ini, kita eksplor, kita tuh jadi
toleransinya tuh semakin tinggi. Dan itu yang membuat referensi kita jadi semakin luas, nggak mudah untuk judge ke orang lain. Dan saat kita sudah merasa berpuas diri dengan pencapaian kita hari ini, ternyata kalau kita melihat dunia dan melihat orang lain yang ada di luar sana, ternyata kita tuh masih sebagian kecilnya, dan ternyata masih banyak orang lain yang jauh lebih baik daripada kita dan punya pencapaian atau prestasi yang lebih baik gitu. Nah, itu bisa menjadi motivasi ya sama-sama buat kita semua. Itu sih mungkin. Iya, jadi rekan dan rekanita yang ada di studio maupun yang ada di rumah, itu tadi adalah pesan dari narasumber kita pada sore hari ini, dan waktunya kita sudah habis Mbak Alfi untuk berbincang-bincang pada sore hari ini. Ini ada pesan terakhir juga nih. Ini kan ngomongin pesan pemuda ya. Nah, sebagai closing closing seperti yang Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, ini dalam bahasa Indonesia aja teman-teman, pasti juga nggak asing, tapi ini bisa dijadikan pegangan buat kita semua. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tahu ya? Mungkin ada yang belum tahu Mbak Afi. Oke, aku tambahin. Jadi gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, itu yang bisa jadi pegangan buat kita para muda gitu ya. Mumpung kita masih di usia sekarang yang masih muda, artinya masih banyak inovasi, kemudian hal-hal yang bisa kita explore, kemudian intinya masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk lebih improve diri kita. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini Mbak Alfi. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bisa baiknya semua diambil, buruknya dikurangi untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan dan rekanita, pada pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Jangan lupa untuk menonton episode Kurma dengan tema yang insya Allah juga bermanfaat baik bagi kita semua. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.